Ekonomi Indonesia saat ini sedang lesu, nilai rupiah semakin jatuh, di mana katanya ini berpotensi melampaui krisis moneter tahun 98. Dan Indonesia, kita rakyatnya masih bisa membela ya guys. Halah, batik dari Indonesia, lu ngeklaim budaya kita. Tapi sekarang, kalau ada yang ngomong Malaysia better dan Indonesia, iya pak, setuju pak. Orang Malaysia itu sudah miskin semua. Petronas meledak, rakyat Malaysia bangkrut, krisis pangan, makan ubi, kayu. Berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi iaitu mereka telah pun menggantung kemasukan visa pelancong daripada beberapa buah negara. Tindakan ini diambil oleh Kerajaan Arab Saudi kerana terdapat beberapa orang luar yang memasuki Arab Saudi di bawah visa pelancong menetap di situ melebihi tempoh sehingga tiba musim haji dan terus menunaikan haji lah. Dan perkara itu adalah salah dari sudut prosedur. Tambah pula, menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, yang visa pelancong ini tidak meliputi kelulusan ibadah haji. Sebab ibadah haji ini dia ada visa yang lain. Dan negara yang dikenakan sekatan visa pelancong itu adalah Algeria, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Maghribi, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia dan juga Yaman, yang menjadikan kesemuanya 14 buah negara. Ini adalah berita terkini daripada Kerajaan Arab Saudi. Dan rupiah bisa tembus 17.000. Ini bukan konspirasi, ini kenyataan ekonomi sekarang. Dulu 15.000 bikin panik, sekarang udah lewat 16.000 dan banyak analisis bilang bisa sampai 17.000 tahun ini. Kenapa? 1. Suku bunga AS naik, investor asing kabur. 2. Ekspor turun, impor naik. 3. Utang luar negeri, kita jatuh tempo dan bayar pakai dolar. Kalau rupiah tembus 17.000, semua barang impor naik dari HP, bahan baku sampai BBM. Harga naik, inflasi naik, rakyat kecil paling duluan kena. Nilai tukar itu bukan cuma urusan negara, dompet lu yang kena pertama kali terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini netizen makin resah dengan keadaan rupiah yang semakin tak berharga lagi nilainya. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, jauh lebih unggul Malaysia. Kata siapa? Di Malaysia krisis pangan. Kata siapa? Malaysia ekonominya tidak baik-baik saja. Justru mungkin kita bisa mencontohi negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kata siapa? Ringgit di Malaysia tidak berharga. Namun pada faktanya justru rupiah yang semakin melemah, kian menurun terus. Dan melemahnya rupiah ini juga akan sangat berdampak kepada ekonomi yang ada di negara kita. Barang makin mahal, kemudian pengurangan pekerja juga makin besar-besaran. Dan ternyata semua itu sudah diprediksi tahun lalu dan akhirnya terjadi. Jadi kalau kita berbicara tentang ringgit dan juga rupiah, jelas-jelas ringgit dari tahun ke tahun nilainya makin naik. Sedangkan rupiah dari tahun ke tahun makin melemah. Dan inilah fakta sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Singapura, Indonesia jauh tertinggal. Kemarin juga sempat heboh, segelintir YouTuber Indonesia membuat berita yang seolah-olah rupiah itu makin menguat di seluruh dunia hingga membandingkan ringgit Malaysia ketika di Arab Saudi tidak laku. Namun pada faktanya justru orang Indonesia yang laki-laki terdampak masalah di Arab Saudi yang diantaranya sering melakukan pelanggaran, masuk dengan paspor pelancong, kemudian tahu-tahu nggak pulang bekerja di sana, sehingga kerajaan Arab Saudi pun harus melakukan sekatan ya, atau melakukan pantauan untuk orang-orang yang mungkin dari Indonesia ketika mau ke Arab Saudi dipantau dengan secara ketat. Dan itu memang sering terjadi, segelintir masyarakat Indonesia kadang-kadang suka membuat pelanggaran di negara orang. Inilah dampaknya yang sering kita alami, sehingga paspor Indonesia itu menjadi salah satu paspor yang sangat-sangat sering dipantau ketika masuk ke negara orang. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, justru kita tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura. Fakta tentang rupiah semakin hari semakin melemah kalau dibandingkan ekonomi
di negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Singapura, ya kita kalah jauh. Dari segi upah pekerjanya saja di Indonesia, upah para pekerjanya masih dibayar murah. Dan kalau rupiah 1 dolar US bisa mencapai Rp17.000, ini akan menandakan Indonesia tidak baik-baik saja. Inilah fakta yang mengejutkan, rupiah tiada nilainya di mata dunia. Kenapa rupiah Indonesia telah menjunam kepada paras yang terendah di dalam 27 tahun? Dan sebab yang paling utama adalah satu sahaja, iaitu keyakinan pelabur merudum. Apabila keyakinan pelabur merudum, mereka akan start jual aset-aset di Indonesia. Dan kita boleh lihat nombor satu, pasaran saham di situ telah turun dengan mendadak. Pasaran di situ terpaksa memberhentikan trading untuk 30 minit semata-mata untuk meredakan selling pressure atau pressure menjual. Antara sebabnya adalah ianya adalah secara mendadak, dan ianya adalah secara tiba-tiba, dan ianya secara besar-besaran. Nombor dua, kita boleh lihat penjualan mata wang Indonesia, di mana apabila pelabur tak confident atau tak yakin kepada sesuatu ekonomi atau sesebuah ekonomi, mereka akan jual mata wang tersebut. Dan rupiah Indonesia telah menjunam ke paras yang paling terendah di dalam 27 tahun, sama seperti krisis kewangan Asia. Dan kenapa keyakinan pelabur telah merudum? Antara sebabnya adalah nombor satu, polisi kerajaan di situ, di mana mereka ingin belanjakan lebih banyak duit. Tetapi apabila ini berlaku, hutang kerajaan akan naik. Apabila hutang kerajaan naik, of course pelabur akan takut. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat besar di Indonesia telah diisytiharkan bankrupt. 2-3 bulan di dalam tahun ini, kita boleh lihat seramai 60,000 orang telah hilang kerja di Indonesia. Nombor 3, kita boleh lihat ada ura-ura perletakan jawatan untuk Menteri Kewangan di situ. Dan Menteri Kewangan di situ agak berpengalaman. Dan keempat adalah pengangguran. Apabila lebih banyak syarikat melepaskan staf, apabila rakyat di situ kurang duit, apabila mereka kurang duit, mereka kurang belanja. Apabila mereka kurang belanja, ekonomi akan start turun. Sejujurnya, dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah. Adakah negara Indonesia diambang kehancuran, di mana pada minggu ini sahaja kita boleh lihat penjualan pasaran saham di Indonesia yang mengakibatkan pemberhentian untuk trading activities bagi 30 minit untuk meredakan penjualan secara mendadak. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat yang besar terpaksa melepaskan staf mereka, dan antara sebabnya adalah mereka mengalami kerugian yang amat besar dan mereka terpaksa melepaskan staf-staf semata-mata untuk survive di dalam ekonomi ini. Selain daripada kerisauan kehilangan kerja, ramai juga tengah struggle dengan inflasi yang makin lama makin meningkat. Selain daripada itu, kita boleh lihat kes korupsi yang melibatkan syarikat Pertamina, iaitu syarikat yang terbesar dari segi keuntungan di situ. Dan apabila semua ini berlaku, kita boleh lihat pelabur dah start menjual saham mereka di Indonesia. Dan apabila itu berlaku, pasaran saham Indonesia merudum. Tetapi apa pendapat kamu? Sejujurnya, dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti
dan disiplin. Saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah. Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa ya? Pada tanggal 25 Maret 2025, rupiah menyentuh angka 16.620 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan terlemah sejak krisis moneter 1998. Alasan melemahnya rupiah bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, menurunnya kepercayaan investor. Selain itu, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran besar jadi salah satu faktor lemahnya rupiah. Hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya menjaga nilai stabilitas rupiah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tetap menaikkan suku bunga cadangan agar menarik investasi asing terhadap permintaan rupiah. Hal ini membuat rupiah kita menempati posisi kelima dengan nilai mata uang terlemah di dunia. Lalu apa 4 mata uang terlemah lainnya di dunia? Di posisi keempat ada Laos dengan 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 21.620 kip Laos atau sekitar 16.315 rupiah. Mata uang ini melemah karena terpengaruh oleh kebijakan moneter dan fiskal, tingginya ketergantungan pada impor, serta beban utang luar negeri yang besar sekali. Di posisi ketiga ada Sierra Leone dengan 1 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 22.820 leon atau sekitar 16.319 rupiah. Penyebabnya karena inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, serta faktor krisis kesehatan di sana. Lalu Vietnam berada di peringkat kedua, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 25.494 dong atau sekitar 16.323 rupiah. Nah, ini dong melemah bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti buruknya pasar properti, ekspor yang menurun, serta investasi asing yang ketat. Nah, negara dengan mata uang terlemah adalah Iran, di mana 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 42.087 rial atau sekitar 16.373 rupiah. Ketidakstabilan sanksi ekonomi internasional, inflasi yang cukup tinggi, dan konflik politik adalah beberapa penyebabnya. Gua Adi Danu, follow Lead Media, biar jadi dan tambah tahu. Gila, rupiah semakin melemah ya kan, inflasi semakin lebih besar. Kita kembali ke zaman era 98 di era Orde Baru. Berpotensi rupiah menjadi 17.000 per 1 dolar Amerika. Gila. Rupiah terus melemah, analisis bukan karena tarif Trump saja, tapi juga faktor domestik. Rupiah di Q1 menjadi yang terburuk di Asia, paling buruk di Asia rupiah. Nggak tahu ya kenapa ya. Kinerja nilai tukar rupiah di kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebagai yang terburuk di Asia. Tren penguatan mayoritas valuta di kawasan Asia berbanding terbalik dengan performa rupiah yang semakin terpuruk, menjadikannya salah satu mata uang yang semakin murah di panggung internasional. Bayangin aja 1 dolar 17.000 loh. Inflasi parah nih sumpah Indonesia. Gak cuman gara-gara tarif Trump, beberapa faktor eksternal terutama kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AF Donald Trump serta prospek perubahan suku bunga acuan Federal Reserve memberikan dampak besar terhadap pasar global. Namun tak hanya faktor eksternal yang membebani rupiah, sentimen domestik seperti kebijakan fiskal, utang luar negeri, dan defisit perdagangan turut memperburuk posisi mata uang Indonesia. Duh, gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Inflasi semakin besar, apa yang akan kalian lakukan untuk beberapa tahun ke depan? Tinggalkan di kolom komentar nih. Liburan lebaran tapi rupiah malah liburkan nilainya, tentu 16.732 per dolar, level terendah sejak pandemi. Ngeri, hanya selisih 68 saja dari krisis moneter 1998. Padahal saat pandemi 2020 sempat rebound ke 14.000. Fakta pahit, rupiah melemah 0,2% di hari libur. Ini bukan fluktuasi biasa, tapi tren bahaya. Sudah intervensi? Mungkin, tapi saat global pada beli dolar kita cuma bisa gigit jari. Kalau terus begini, 1998 bisa. Ekonomi Indonesia saat ini sedang lesu. Nilai rupiah semakin jatuh, di mana katanya ini berpotensi melampaui krisis moneter tahun 98. Dan gak cuma itu, banyak juga karyawan yang kena PHK belakangan ini. Ditambah lagi nyari kerja juga udah semakin susah. Dulu ada orang yang ngomong Malaysia better dan Indonesia. Kita rakyatnya masih bisa membela ya guys. Halah, batik dari Indonesia, lu ngeklaim budaya kita. Tapi sekarang kalau ada yang ngomong Malaysia better dan Indonesia, iya pak, setuju pak. Jadi ya
ya buat kalian yang belum tahu nih, dari timeline gue lihat-lihat kok makin kesini Indonesia makin parah ya. Kalian ngerasain gak sih ya, kebutuhan pokok semakin mahal, nilai mata uang kita juga semakin menurun dan hampir menyentuh nilai rupiah pada waktu krisis moneter 98. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat juga makin menurun gitu. Tapi ya pemerintah kita peduli apalah sama daya beli ya kan. Yang penting apa? Yang penting makan siang kan. Takut gak? sorry bercanda. Enggak ya, makan siang gratis itu bagus kok ya. Anak-anak bisa jadi pinter karena gizinya tercukupi ya guys ya. Sehingga kelak saat mereka besar nanti pas udah kerja, nggak jadi deh kan, nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi ya kita balik lagi, ekonomi Indonesia saat ini tuh lagi gak enak ya guys ya. Dan hal ini bisa secara gampang kita lihat dari jumlah arus mudik tahun 2025 yang menurun 24%, yang mengakibatkan perputaran uang pada masa libur lebaran itu turun. Loh, kok bisa bang? Itu gara-gara ekonomi ya, karena apa lagi anjir ya. Libur udah diperpanjang sama pemerintah, diskon tarif tol juga udah tuh dapat tuh 20% ya. Ya berarti orang-orang alasan gak mudiknya itu antara gak punya uang atau dia punya uang tapi kondisi keuangannya memaksa dia untuk tidak mudik gitu kan. Solusi pemerintah apa bang? Elah. Harga cabai naik, solusinya jangan kebanyakan makan pedas. Cok, gue suka banget negara ini, cok. Biaya pendidikan mahal, gak usah sekolah ya. Lu seriusan ngarapin solusi pemerintah anjir, cok. Gimana ya? Tapi ya kata pemerintah ini disebabkan karena berbagai faktor ya guys. Salah satunya perang dagang Amerika Serikat, dimana Indonesia kena tarif impor AS sebanyak 32%. Ya sebenarnya gak kaget lah ya. Trump juga dari awal emang seorang pengusaha dan seharusnya kita bisa antisipasi hal kayak gini. Lagian yang masalah utama kita tuh bukan di situ gitu. Ekonomi kita tuh turun disebabkan karena negara kita tuh juara satu ketololan dalam menghukum koruptor. Karena sebelum Trump naikin tarif aja ya, kita tuh rupiah udah turun gitu. Seadanya pemerintah kita cerdas ya. Itu RUU perampasan aset udah disahin gitu kan. Itu aset koruptor bisa nambah APBN loh, membiayai program pemerintah coba ya. Dari 2008 sampai sekarang belum disahin. Gak tau lah, gue juga bingung anjir apa-apaan. Lebaran, tapi lo harus tahu dunia kerja tuh lagi nggak baik-baik aja. Efek dari makan gratis programnya Bapak Presiden, dimana banyak teman-teman gue yang salah satunya gue juga sih kena pemangkasan anggaran. Ini efeknya itu adalah orang yang mau lebaran jadi nggak punya kerja, bahkan iya bisa dibilang gak usah ngomongin soal THR, kerja aja dia udah nggak ada. Gue nggak tahu sih kalau misalnya ketika suatu ada kebijakan diambil kayak kebijakan makan gratis, apakah sebenarnya sebelumnya Bapak Presiden itu sempat research gitu loh, kayak Kemenkunya atau mungkin ada beberapa jajaran stafnya yang nge-research sebenarnya ini tuh saat ini tuh dampak ekonominya seperti apa. Karena kalau dilihat dampak ekonominya sekarang tuh besar banget gitu, banyak angka PHK yang naik gawat. Wah gila men, kalau benar utang kita 20.000 triliun, wah ini angka yang benar-benar bombastis ya, di luar dugaan kita. Kabarnya saya mendapatkan informasi dari sumber yang menyampaikan kepada saya, Presiden Prabowo sangat marah besar jika mengetahui bahwa benar hutang itu sesungguhnya bukan hanya 8.000 triliun ya, karena dilaporkan kepada beliau itu cuma segitu dan kemudian bengkak menjadi 12.000 triliun, kemudian naik dan kabarnya itu hampir menembus 20.000 triliun hutang kita. Wow, berapa ratus persen dari rasio APBN kita ya. Dan ini sudah di luar batas wajar ya. Anda bisa bayangkan kalau hutang kita sampai titik itu, wajar kalau kemudian arus mudik, jumlah pemudiknya menjadi turun, putaran uang juga menurun, daya beli juga anjlok. Nah ini wajar ya. Dan kita nggak usah heran karena memang ketika Presiden Jokowi menganggarkan proyek ugal-ugalan pada pembangunan jalan tol yang menghabiskan uang ratusan triliun, kemudian pembangunan bandara yang juga ratusan triliun dihabiskan uang. Ini semua tidak dalam sebuah kalkulasi ekonomi yang matang ya. Bandara yang dibangun kemudian tidak ada feedback pendapatan ya, NBP-nya tidak masuk ke kas negara, justru negara makin mengeluarkan uang untuk membiayai maintenance-nya, pemeliharaan dan lain-lain yang ujung-ujungnya membebani APBN. Begitu juga proyek IKN yang gila-gilaan, ujung-ujungnya membebani APBN. Teriak investasi juga ujung-ujungnya membebani APBN. Dan ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, Pak, kita akan berada dalam sebuah tekanan ekonomi yang bukan tidak mungkin akan lebih parah dari 97-98 ya, kondisi krisisnya. Nah,
Karena itu efisiensi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Presiden harus lakukan efisiensi dengan sungguh-sungguh. Bukan memindahkan pos anggaran dari satu lembaga atau kementerian kemudian pindahkan ke dana tara. Hanya untuk target biayai hilirisasi, target untuk biayai makan bergizi. Kalau cuma konsentrasi ini, kita akan berada dalam kondisi yang lebih parah, Pak Presiden. Karena itu efisiensi harus dilakukan dengan seefisien mungkin, Pak. Pertama, pemegahkan struktur kabinet itu diefisienkan, Pak. Jumlahnya terlalu bengkak, Pak. Turunkan jumlahnya, Pak. Menteri-menterinya diganti, Pak, yang bidang ekonomi itu. Cari orang-orang profesional dan independen, Pak, yang benar-benar dipercaya oleh pasar, Pak. Dan jumlahnya dikecilkan, Pak Presiden. Kemudian pos pembiayaan itu, Pak. Konsentrasi yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat, Pak. Daya beli supaya daya beli meningkat, Pak. Kasih pinjaman ke UMKM, ke UMKM, ke UKM, Pak. Tanpa ada agunan segala macam, Pak, supaya ngerangsang daya beli, Pak. Proyek padat karya didorong, Pak Presiden, supaya benar-benar ngerangsang, Pak. Daya beli dan interaksi ekonomi, interaksi pasar itu benar-benar menjadi efisien, Pak. Menjadi menggerakkan sektor ekonomi real, Pak. Kalau itu dilakukan, Pak. Tapi kalau Bapak konsentrasi makan bergizi gratis, hilirisasi, Pak. Dan Bapak lakukan efisiensi dengan cara ini, Pak. Belanja publik Bapak turunkan, Pak. Belanja konsumsi Bapak turunkan, dari pemerintah Bapak turunkan, Pak. Masyarakat akan tertekan, Pak. Bapak lihat, Pak, pendapatan sektor swasta itu, Pak, turun, Pak. Begitu berpengaruh juga pada daya beli masyarakat, Pak. Dan semua ini tertekan, Pak. Efisiensi kalau dilakukan dengan cara ini, Pak, kita tidak akan berada dalam satu situasi yang baik, Pak Presiden. Coba Bapak pikirkan sekali lagi, Pak. Harus efisiensi dengan sungguh-sungguh, Pak. Bapak harus hentikan tuh pejabat yang sudah menjadi menteri, wakil menteri, jadi komisaris lagi, jadi direksi lagi di BUMN segala macam, Pak. Staf ahli di menteri-menteri di kementerian itu terlalu banyak, Pak. Ini dipangkas semua, Pak, supaya anggarannya benar-benar efisien, Pak, dan jumlahnya dibatasi, Pak. Kalau enggak, kita hanya menghabiskan uang untuk membiayai mereka yang tidak produktif, Pak. Menteri-menteri ekonomi itu, Pak, ganti, Pak, cari orang-orang yang hebat, Pak, supaya bisa menopang kerja Bapak. Kalau tidak, Pak, kita berada dalam sebuah tekanan ekonomi yang luar biasa, Pak. Itulah beberapa yang dirasakan oleh netizen ketika rupiah makin melemah hingga ekonomi di Indonesia tidak baik-baik saja, pengurangan pekerja kian bertambah, banyak kilang-kilang tutup, investor asing juga berpikir-pikir ketika menanamkan modal di Indonesia, apalagi di Indonesia makin bertambah hari, makin pula bertambah utangnya. Kemudian belum lagi pengangguran yang kian makin bertambah, cari kerjaan sulit, masih banyak pungutan liar, pungutan ini, pungutan itu. Ya, mudah-mudahan sistem di negara kita ini segera diperbaiki supaya bisa meyakinkan investor untuk masuk ke negara kita. Dan juga para koruptor ini harus dihukum yang sangat berat supaya tidak ada pejabat lagi yang korupsi. Semua lini di Indonesia hampir dikorupsi. Pertanian dikorupsi, gula dikorupsi, minyak dikorupsi, Pertamina korupsi, semuanya korupsi terus, nggak ada yang ditakuti. Jelas-jelas kalau negara kita penuh dengan para pejabat yang korupsi, maka investor asing kalau mau masuk ke Indonesia itu juga susah. Bagaimana investor asing mau masuk ke Indonesia kalau masih banyak orang-orang yang melakukan korupsi? Tentunya mereka juga pikir-pikir. Kemudian kestabilan politik di Indonesia juga menjadi salah satu sorotan di media internasional, dan juga kestabilan ekonominya. Jelas-jelas siapa yang mau investor masuk kepada negara yang dimana kurang stabil? Tentunya investor asing lebih memilih negara yang kestabilan ekonominya baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan ekonomi di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, jelas-jelas negara tetangga kita itu jauh lebih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.